Beberapa tahun yang lalu, sebuah video memperlihatkan putra mahkota Thailand bernama Vajiralongkorn yang berusia 64 tahun menjelajahi sebuah pusat perbelanjaan di Munich, Jerman, sedang makan es krim sambil mengenakan jeans dan atasan crop top, lalu bagian perutnya yang terbuka memperlihatkan tato palsu. Video ini kemudian menjadi viral kala itu dan mengungkapkan kepada dunia mengapa banyak orang di Thailand cemas atas kepemimpinan Vajiralongkorn sang putra mahkota negara itu yang naik menjadi raja. และครองแผ่นดินประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป Tak hanya itu, Vajiralongkorn juga memiliki riwayat pernikahan yang buruk dan rumit. Total, Vajiralongkorn sudah pernah menikah sebanyak 5 kali. Gaya hidup sang putra mahkota yang menyukai pesawat, mobil mewah, perempuan sangatlah kontras dengan sang ayah, Raja Bhumibol Adulyadej yang wafat 2016 lalu. Raja Bhumibol adalah sosok pemersatu rakyat Thailand yang sebelumnya telah terbagi atas perbedaan kelas dan kubu politik. Throughout his reign, he enjoyed lavish public affection. Yet a true assessment of his popularity was never possible because of the severe laws banning any negative comment about the royal family. Pertanyaan penting tentu saja adalah bagaimana nasib Thailand ke depannya saat dipimpin oleh sosok raja yang menghabiskan lebih banyak waktu di Jerman sejak mulai bertahta pada 2016 ini. Bagaimana pula nasib kekayaan kerajaan yang diperkirakan mencapai 31 miliar US dollar atau sekitar 470 triliun lebih dalam bentuk perusahaan real estate. Apakah aset itu menjadi milik keluarga kerajaan atau justru rakyat Thailand? Bagi rakyat Thailand, raja adalah sosok yang sangat penting, teladan Hindu-Buddha yang dianggap bermartabat dan bermoral. Hanya saja apa yang terlihat dari kehidupan raja barunya tidak mencerminkan itu semua. Banyak yang tentunya khawatir monarki Thailand akan berhenti berkembang begitu putra Raja Bhumibol yang playboy ini naik tahta. Mengingat pentingnya sosok raja sebagai pilar kebangsaan dan identitas Thailand, naiknya Vajiralongkorn mungkin saja bisa menjadi bencana di negara yang sudah rentan terhadap perpecahan dan kekacauan politik yang begitu mendalam. Contoh jelasnya ketika sang raja pertama kali dirundung protes di tahun 2020. Sebelumnya perlu diketahui hal ini termasuk pelanggaran hukum loh. Pengunjuk rasa anti pemerintah bergandengan tangan untuk keamanan selama protes di dekat Monumen Demokrasi. For your information di Thailand, kerajaan dan keluarga kerajaan dilindungi hukum lèse majesté. Dalam konteks hukum yang mengatur perilaku halayak umum dan kaitannya dengan kerajaan, lèse majesté Thailand dinilai paling ketat di dunia. Berdasarkan pasal 112 Hukum Pidana Thailand, seseorang yang merusak nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu, putra mahkota atau bangsawan akan dihukum penjara hingga 15 tahun seperti yang dialami seorang Taipan karena mengkritik raja yang terlalu bergantung pada perusahaan kerajaan untuk menyuplai vaksin COVID-19. Dan ini, lalu ini, dan masih banyak lagi tentunya. Masih di tahun 2020, situasi kembali memanas. Puluhan ribu masyarakat yang didominasi mahasiswa tidak berhenti mematahkan hal tabu soal kritikan kepada pemerintah monarki Thailand. Para demonstran berunjuk rasa menuntut perubahan dan mengkritik raja yang dianggap tidak hadir saat ekonomi negeri itu anjlok karena pandemi. Ketidakhadiran sang raja diperburuk dengan beberapa langkahnya yang bisa dinilai begitu sangat mata duitan. Besar kemungkinan kekayaan fantastis kerajaan Thailand nantinya tidak akan menjadi milik keluarga kerajaan, apalagi milik rakyat Thailand. Kekayaan akan mengalir deras kepada kepemilikan pribadi sang raja, sama seperti yang Vajiralongkorn lakukan kepada sebuah perusahaan induk rahasia yang syarat dengan saham di perusahaan blue chip Thailand dan tanah utama di jantung kota Bangkok. Protests against the government and the monarchy have been held in the Thai capital Bangkok today. Protesters are demanding greater accountability from the monarchy after it emerged the king had transferred the crown assets to himself, increasing his wealth enormously. Pada 2016, saat sang putra mahkota baru saja naik tahta, salah satu tindakan besar pertama kali yang raja lakukan adalah mengalihkan semua kepemilikan di perusahaan besar yang dikenal sebagai Biro Properti Mahkota atau Crown Property Bureau ke kepemilikan pribadinya. Pengalihan perusahaan ini yang kemudian menjadi alasan Vajiralongkorn menjadi pemimpin terkaya di dunia.
Sejak naik tahta pada tahun 2016, Raja Vajiralongkorn juga dengan cepat mengukuhkan kekuasaan. Dia mendapat perubahan dalam konstitusi yang memberinya kekuasaan darurat dan mengizinkannya untuk menjalankan otoritasnya bahkan ketika dia berada di luar negeri. Hal ini tentu saja berpotensi akan memberikan kekayaan dan kekuasaan tak terbatas pada raja baik di dalam ataupun luar negeri. Pria yang terkenal karena kisah percintaannya, crop top, dan mungkin tato palsu sekarang terlihat tegas melalui setelan raja yang ditempatkan di seluruh spot Thailand. Hanya saja kepemimpinan dan kepribadiannya bisa memicu kekacauan yang diinisiasi oleh masyarakat yang tidak senang. Vajiralongkorn akan sangat kekurangan otoritas moral sehingga dia tidak akan mendapatkan dukungan dari berbagai sektor masyarakat yang justru dia butuhkan. Pada akhirnya, bertahan atau tidaknya kerajaan Thailand akan bergantung pada legitimasi. Penguasa sekarang telah menerapkan prinsip-prinsip yang tidak selaras dengan bentuk kerajaan berdasarkan demokrasi konstitusional lainnya di dunia. Pengetatan les majesté juga akan semakin membuat kerajaan tuli akan kondisi rakyatnya. Raja sekarang benar-benar menggunakan rasa takut untuk memperkuat posisinya dan mengambil alih komando. Pemerintah yang ada pada saat ini juga telah terus-menerus berupaya melemahkan pemerintah demokrasi. Kerajaan Thailand akhirnya menjadi pihak yang tidak boleh dikritik. Peraturan kaku membatasi kebebasan berpendapat dan tentu saja menghambat kemajuan. Pemerintahan saat ini telah menyeratkan sebuah kondisi yang lemah tanpa masa depan yang jelas kepada penerus dan seantero negeri Gajah Putih.